terjadi di antara ibu dan anak ini melawan om-omnya sendiri. Kasusnya kira-kira seperti perang saudara karena yang terlibat ini masih ada hubungan saudara. Pak Syarnobi sepakat memberikan bonus 18% untuk kesejahteraan dari pihak kedua, 4 orang ini. Faktanya beliau kan udah meninggal dari tahun 2001. Tentunya perjanjian ini sudah tidak berlaku lagi. Memangnya bisa Pak warga negara asing itu di PKPU-kan? Ya, jadi kalau subjeknya adalah orang asing, maka tidak berlaku bagi orang asing ini. Bukannya PKPU ini dicabut, tapi malah kita dipilotkan. Sehingga menurut kami, biar perkara ini objektif, sebaiknya mereka diganti aja. Halo teman-teman semua, kali ini saya Zilvia Iskandar kembali lagi dalam podcast Si Paling Kontroversi. Setelah minggu lalu kita bahas kasus salah tangkap kontroversial Peggy Setiawan, kali ini Si Paling Kontroversi juga akan membahas kasus yang juga kontroversial yang menyeret 2 warga negara Singapura. Nah, kasusnya kira-kira seperti perang saudara karena yang terlibat ini masih ada hubungan saudara. Singkat cerita, jadi ada 2 warga negara Singapura yang merupakan ibu dan anak. Ibu namanya Ibu Rosita, sementara anaknya namanya Pak Eri. Mereka ini adalah ahli waris pemegang saham mayoritas sebuah perusahaan besar, pemegang hak eksklusif distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia, namanya PT Kramayuda. Ibu dan anak ini dituntut membayar utang dengan nilai fantastis, 700 miliar rupiah kepada 4 orang pemohon yang sebenarnya masih ada hubungan saudara jauh dengan Ibu Rosita dan Pak Eri. Jadi makanya kami bilang di awal ini seperti perang saudara. Nah, pihak Ibu Rosita dan Pak Eri menyebut mereka tidak tahu menahu, nggak tahu apa-apa soal utang ini. Ini utang apa 700 miliar rupiah? Karena mereka tidak pernah terlibat dalam kepengurusan PT Kramayuda. Mereka juga bukan warga negara Indonesia, tinggalnya bukan di Indonesia. Sementara pihak pemohon yang 4 orang ini merasa ibu dan anak inilah yang harus bertanggung jawab melunasi utang 700 miliar rupiah tersebut. Akhirnya kasus ini dibawa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan malah berujung pilot. Bagi teman-teman podcast yang belum tahu, pilot itu adalah situasi di mana pihak debitur atau peminjam itu dianggap tidak bisa lagi bayar utang yang sudah jatuh tempo kepada kreditur. Kreditur itu adalah pemberi pinjaman sehingga berujung pada penyitaan aset debitur untuk dapat melunasi utang kepada kreditur. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber yang sangat pastinya mengerti sekali tentang kasus ini. Ada Pak Damian Renyaan, kuasa hukum ahli waris pemegang saham PT Kramayuda. Pak Damian, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Guru Besar Hukum Kepailitan dan PKPU Universitas Erlangga, Prof. Hadi Subhan. Prof. Hadi, selamat datang di podcast Si Paling Kontroversi. Terima kasih, Mbak Silvi. Baik, langsung saja nih, Pak Damian, atau saya biar lebih akrab Bang Damian ya. Ya. Bang Damian, ini maksudnya kasus perang saudara ini apa ya? Ya, jadi sebenarnya kasus ini kan terjadi di antara ibu dan anak ini melawan, kalau anaknya ini berarti melawan om-omnya sendiri. Om-omnya sendiri? Ya, om-omnya sendiri. Aha. Karena rata-rata dari para pemohon PKPU ini adalah sepupu dari almarhum Pak Eka. Ya. Pak Eka ini adalah Pak Eka suami dari Ibu Rosita, ayah dari Pak Eri. Dari Pak Eri. Jadi memang ini anak melawan omnya ini. Anak dan ibunya Ibu melawan om-omnya. Omnya. Ada masalah apa memang yang sampai ini 2 pihak berperang? Ya, jadi persoalan ini sebenarnya berawal dari akta pemberian bonus nomor 78. Di bawah gak aktanya itu, Bang? Aktanya kebetulan saya bawa ini. Oke. Ya, bisa dilihat ya. Ini sumber masalahnya? Ya, sumber masalahnya sebenarnya di sini. Akta. Ya. Jadi Oh, Bang Namir boleh dekat lagi ke mic? Ya. akta perjanjian pemberian bonus nomor 78 tanggal 20 April 1998. Boleh ditunjukkan ke kamera ya, Bang? Ya. Oke. Jadi Ini udah ya, lama sekali ya. kameranya. Oke. Ya. Akta pemberian bonus 78. Ada apa di akta ini? Ya. Akta ini adalah pertama ditandatangani oleh almarhum Pak Syarnobi Said. Pak Syarnobi Said ini adalah
mertua dari Ibu Rosita dan kakek dari Pak Heri sendiri. Nah, di situ pihak pertama Pak Syarnobi sepakat untuk memberikan bonus ya yang bersumber dari laba bersih PT Kramayuda kepada mayoritas adalah saudaranya, 4 orang. Ya, 3 diantaranya adalah saudaranya Pak Syarnobi sendiri. Nah, intinya adalah Pak Syarnobi sepakat memberikan bonus 18% untuk kesejahteraan dari pihak kedua, 4 orang ini di perjanjian. 18% itu dibagi 4 ya? 18% dibagi 4. Persentasenya beda-beda? Ya, ada 55 dan 44. Oke. Ya. Nah, ada syarat nggak pemberian bonus 18% itu? nah ini yang menjadi menarik nih. Aha. Di sini dikatakan bahwa persyaratan pemberian bonus ini hanya diberikan sepanjang almarhum Pak Syarnobi itu masih menjadi pemegang saham mayoritas. Nah, faktanya beliau kan udah meninggal dari tahun 2001. Ya kan? Dengan meninggalnya beliau, tentunya perjanjian ini sudah tidak berlaku lagi. Harusnya. Itu Ya. boleh saya lihat ya Bang, benar ya? silakan. Ada tertulis di situ ya? Silakan. Akte ini baru masih berlaku selama Pak Pak Syarnobi Syarnobi masih menjadi pemegang saham. masih Ada di menjadi pasal pemegang 3. saham. Yang ini pasal Di 3. pasal 3. Oke, nanti kita juga masukkan supaya audiens kita bisa melihat Ya. di pasal 3 di sini ya. Ya. Oh iya, pemberian bonus tersebut hanya diberikan apabila perseroan memperoleh keuntungan pihak pertama masih menjadi pemegang saham mayoritas dalam perseroan. Berarti tidak wajib bonus ini diberikan setiap tahunnya? Kalau kita baca lebih lanjut di pasal 4 kan dikatakan bahwa pemberian bonus ini tidak wajib diberikan setiap tahun, tapi diusahakan diberikan setiap tahun. Nah, frasa diusahakan ini kan berarti kan tidak wajib, ya kan? Dan dari segi tujuan pemberian bonus ini adalah untuk kesejahteraan, ya kan? Berbicara kesejahteraan kan sangat kompleks sekali dan tidak wajib. Oke. Nah, Oke, berarti setelah itu Bang Damian, hubungannya apa? Jadi dari ada bonus 18% yang dijanjikan oleh Pak Syarnobi, ya. kemudian Pak Syarnobinya sudah meninggal, terus kenapa akhirnya om-om ini berarti ahli waris dari yang ada Dari di pihak akta ini? kedua di perjanjian 4 orang ini. 4 orang ini, oke. Ya. Kemudian kenapa om-om ini malahan mintanya ke Ibu Rosita dan Pak Eri? Ya, menurut mereka di gugatan bahwa pasca meninggalnya Pak Syarnobi, terus kemudian kepemilikan saham diganti dengan almarhum Pak Eka. Pak Eka ini adalah anak Pak anaknya Syarnobi Pak ya? Syarnobi ya, anak tunggal ya. Anak tunggal. Nah, itu almarhum Pak Eka dianggap ya, menurut mereka dianggap tidak pernah membayar atau tidak pernah melaksanakan isi akta itu selama 20 tahun dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022. Karena almarhum Pak Eka meninggal di September tahun 2022. Nah, itu dianggap oleh para pemohon ini atau para kreditur ini bahwa akta itu tidak pernah dilaksanakan. Oh, Pak Ekanya yang tidak membayarkan bonus 18% itu lagi. Tapi bukannya di akta ini kan tertulis bahwa akta ini berlaku kalau pemegang saham mayoritasnya masih hidup. Ya. Itu adalah Pak Syarnobi. Ya, sepanjang Pak Syarnobi masih hidup. Aha. Nah, Sekarang kan sudah Pak Eka. ya seharusnya demikian. Makanya itulah yang kenapa menjadi kontroversi di sini. Aha. Karena seharusnya sudah tidak berlaku, seharusnya tidak bisa dipakai sebagai dasar, dan seharusnya hakim yang memutus perkara ini mempertimbangkan hal itu, tapi ini diabaikan sama sekali. Jadi seperti dipaksa seolah-olah akta ini masih berlaku, ada utang, kemudian utang itu diminta pertanggungjawaban kepada ibu dan anak ini. Di akta ini ada nama Pak Eka? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ada nama Ibu Rosita? Nggak ada sama sekali. Pak Eri? Sama Apalagi? sekali nggak ada apalagi. Pak Ini Eri kan mungkin usianya masih kecil ketika akta ini ada. baru 2 tahun. Baru Pak Eri 2 tahun. Akhir tahun 96, aktanya kan 98. Baru 2 tahun. Tapi ibu dan anak yang nggak tahu apa-apa ini yang kemudian dimintai pertanggungjawaban untuk bayar bonus 18% yang menurut mereka ini wajib dibayarkan setiap tahun. Ya, betul. Dan ini yang dianggap sebagai utang. Betul. Padahal kan selama ini yang hidup bareng almarhum, ya tadi kan sudah dikatakan bahwa ibu dan anak ini lebih banyak menghabiskan waktu di Singapura. Yang hidup bersama mereka ini kan para pemohon PKPU ini sendiri. Ya, yang menjadi menarik kan selama hidup kalau memang benar akta itu ada utang atau tidak pernah dilaksanakan, kan silakan menagih saja kan. Kenapa harus menunggu sampai dengan meninggalnya Pak Eka. almarhum Pak Eka Pak Eka baru itu ini meninggal 2022. September 2022. Jadi selama Pak Eka hidup, mereka Ya. tidak pernah menagih hutang apapun kepada Pak Eka. Betul.
mereka menganggap biasa-biasa aja, bekerjanya juga bekerja Iya, bareng di bahkan mereka juga Kramayuda. kan sebagian besar juga kan ada yang terlibat di dalam perusahaan itu sendiri, ya kan? Terus kenapa Pak Eka meninggal ditagihnya ke istri dan anaknya? Dianggap ini istri dan anaknya, sehingga harus mereka lah yang bertanggung jawab. Ini menurut versi mereka dari pemohon PKPU ya. Wah, memang kalau urusan uang ini bisa membuat perang ya Pak antar saudara ya. Iya, iya. Oke, tapi yang menariknya gini, saya harus tanya dulu ke Prof Hadi. Prof Hadi boleh mendekat ke Ya. mikrofon ya. Oke. Ibu Rosita dan Pak Eri ini kan warga negara Singapura. Ya, Terus mereka sekarang di PKPU-kan dan pilot lagi. ya. Memangnya bisa Pak warga negara asing itu Ya. di PKPU-kan? Ya. Prinsip pertama bahwa putusan pengadilan Indonesia hanya berlaku di Indonesia. Jadi kalau subjeknya adalah orang asing, maka tidak berlaku bagi orang asing ini. Untuk PKPU ini kan tujuannya adalah melakukan restrukturisasi utang. Itu pun utangnya debitor, bukan utangnya orang lain. Jadi bagaimana mungkin seorang warga negara asing kemudian di PKPU kan di Indonesia? Dimungkinkan kalau itu dipilotkan dan memiliki harta kekayaan karena dia beroperasi atau berprofesi di Indonesia. Jadi kalau dia tidak pernah berprofesi di Indonesia, nggak memiliki kekayaan di Indonesia, itu dipilotkan pun itu tidak memungkinkan. Bagaimana mungkin nanti ada presiden negara X kemudian kita pilotin di sini supaya dia disita, itu tentu putusan kita tidak berlaku di sana. Apalagi di hukum Indonesia ini belum mengadopsi namanya uncitral model law cross border insolvency tersebut. Jadi untuk PKPU pasti tidak dimungkinkan untuk warga negara asing untuk melakukan Itu udah pasti ya, Pak? Sudah pasti begitu. Tapi kok ini lanjut Pak PKPU-nya? Ya. Nah, di dalam beberapa putusan pengadilan saya juga pernah melakukan riset selama 7 tahun yang sudah saya tuangkan di sini. Ini saya mengkritisi beberapa putusan yang kurang tepat, kemudian beberapa putusan yang tepat, tujuannya adalah untuk pembelajaran kita bersama. Karena kepailitan dan PKPU itu baru berkembang 25 tahun terakhir. Maka PKPU terhadap warga negara asing ini adalah kurang tepat begitu. Jadi mungkin sekali ada kesalahan dalam keputusan yang diputuskan oleh hakim pemutus ya Pak? Ya, makanya di sistem kepailitan kita itu ada corrective justice ya. Oke. Kemudian memang PKPU itu tidak ada upaya kasasi, tetapi dengan putusan MK, kalau yang mengajukan kreditor, kemudian perdamaiannya ditolak, itu bisa dilakukan kasasi, dan itu juga ada di FGD Mahkamah Agung yang ada di Surabaya dan seterusnya. Sebelum kita ke upaya hukum selanjutnya yang bisa dilakukan, kita ingin tahu lebih jauh dulu soal apa sebetulnya kasus ini. Tadi intinya Prof Hadi mengatakan bahwa warga negara asing tidak bisa di PKPU-kan. Betul. Mungkin audiens harus tahu juga, PKPU itu kan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya. Berarti secara singkat warga negara asing ini tidak bisa ya Pak dimintai betul. untuk bayar utang di Dieksekusi, Indonesia. ya, dieksekusi tidak bisa karena dia warga negara asing. Beda kalau dia beroperasi di sini, memiliki usaha ini, itu pun hanya sebatas dipilotkan terhadap harta kekayaan yang ada di sini. Oke, itu satu poin dulu. Seharusnya warga negara asing tidak bisa di PKPU-kan. Kemudian apa yang terjadi? Bang Damian, kita sekarang sudah paham ini yang diperbutkan apa? Bonus 18% katanya harus dibayarkan, tapi ternyata menurut mereka tidak dibayarkan, kemudian akhirnya masuk, dibawa gugatannya ke pengadilan niaga. Ya. Apa yang terjadi di pengadilan niaga, Bang Damian? Ya, di pengadilan niaga tanggal 7 September tahun lalu akhirnya kita diputus PKPU. Artinya gugatan mereka dikabulkan. Nah, yang kita sesalkan adalah seperti diskusi tadi bahwa seharusnya kan ini tidak terjadi. Jangankan kita berbicara tentang WNA. Mereka aja pada saat itu belum memperoleh penetapan ahli waris. Ya. Bagaimana mungkin mereka diminta pertanggungjawaban sedangkan status mereka sebagai ahli waris di pengadilan agama saja pada saat itu belum ada. Oh gitu. Ya. Jadi Ibu Rosita dan Pak Eri ini belum ahli waris pada saat PKPU itu diputuskan. Iya, ada PKPU, mereka belum ahli waris. Belum berstatus. Itulah bahan pembelaan kami bahwa seharusnya ditetapkan ini dulu. Nah, syarat PKPU dan pilot khususnya di PKPU konteks ini adalah pembuktiannya kan harus sederhana. Ya, kesederhanaan itu adalah menyangkut dari status utang sendiri, para pihak status utang maupun jatuh temponya. Ya, yang tadi kita lihat kan sudah sangat jelas sekali bahwa pemberian ini, bonus ini hanya untuk kesejahteraan, terus sepanjang memperoleh keuntungan,
PT Kramayuda, yang kemudian lagi sepanjang almarhum Pak Syarnobi masih menjadi pemegang saham padahal beliau udah meninggal, terus tidak wajib tapi diusahakan. Kalimat diusahakan kan membuat ini tidak sederhana sama sekali. Kapan sih tahun-tahun apa aja yang harus dibayarkan kan? Ini kan menjadi sesuatu yang tidak pasti. Nah, kemudian yang paling penting adalah mereka dilarang melihat pembukuan perseroan. Kenapa dilarang melihat pembukuan perseroan? Karena pemberian ini hanya bonus. Jadi mereka tidak berhak melihat pembukuan. Di pasal 5 jelas ada bunyi. Memangnya mereka melihat Pak pembukuan akhirnya? Pada saat itu ada, jadi pihak para pemohon PKPU ini menyurati Kramayuda, kemudian PT Kramayuda membalas sebuah surat, isinya adalah rincian laba bersih. Nah, dengan begitu aja kan mereka udah jadinya melihat, ya. Padahal mereka tidak ada kewajiban. Dan yang paling penting adalah 18% ini kan berasal dari laba bersih perseroan. Artinya kalau kita balik ke Undang-Undang PT 40 tahun 2007 maupun Anggaran Dasar PT Kramayuda, yang namanya laba bersih itu harus diputus dalam yang namanya Rapat Umum Pemegang Saham. 20 tahun ini tidak pernah ada, bahkan di dalam persidangan tidak pernah ada bukti bahwa ada RUPS PT Kramayuda yang berisi persetujuan pembagian laba bersih sesuai dengan isi akta itu. Jadi seharusnya ini tidak sederhana, tapi ini dikabulkan. Oke, baik. Sampai situ dulu nih, Bang Damian. Menarik. Yang mungkin audiens ingin tahu juga, Prof. Hadi, benar gak sih ada utang? Ini kan katanya di sini namanya bonus 18% yang sifatnya itu diusahakan, bukan akan wajib, akan pasti setiap tahun dikasih. Tapi ini akhirnya disebut utang yang mereka tagihkan nih kepada Ibu Rosita dan Pak Eri. Benar tidak ini ada utang di sini? Jadi syarat pilot atau PKPU itu adalah adanya utang, dan utang ini syaratnya ada tidak dibayar lunas, sudah jatuh waktu, dan dapat ditagih. Dapat ditagih ini berarti bahwa perikatan atau perjanjian itu bukan berasal dari perikatan alami atau yang disebut dengan naturlike verbintenisen. Jadi kalau perikatan moral itu nggak bisa ditagih melalui kepailitan. Misalnya Mbak Sylvia, nanti malam saya traktir makan ya, kemudian saya nggak traktir makan Mbak Sylvia, itu saya nggak bisa dipailitin karena ini adalah perikatan moral. Saya mau berjanji mentraktir atau tadi mengusahakan dan seterusnya. Jadi tidak sembarang utang yang bisa dimohonkan pailit, karena kita tahu bahwa sistem di Indonesia itu kalau untuk gagal bayar itu ada minimal ada 4 saluran. Pertama perdata umum, ya karena umum ya semua bisa di situ. Kemudian ada 3 saluran khusus, arbitrase, kepailitan, sekarang disebut gugatan sederhana. 3 ini ada memiliki karakteristik yang khusus. Untuk kepailitan ini ada spesifik tadi disebutkan Bang Damian, utang itu di samping dia gagal bayar juga harus dapat dibuktikan secara sederhana. Nah, sederhana tidak ini Pak? Bisa dibuktikan secara sederhana betul, tidak ya. ini? Saya pernah melakukan riset dan sudah saya publikasikan ya di sebuah jurnal internasional bahwa yang dimaksud sederhana ini adalah prima facie, bukti yang kasat mata. Jadi utangnya debitor itu adalah utang debitor, bukan orang lain yang suruh menanggung. Memang ada 2 orang lain yang bisa untuk menanggung. Yang pertama adalah penanggung yang disebut personal garansi. Yang kedua bisa jadi ahli waris, tetapi ahli waris ini adalah yang nyata-nyata dia menerima pertama harus ditetapkan tadi di pengadilan sebagai ahli waris. Kemudian yang kedua nyata-nyata bahwa ahli waris ini menerima warisan tersebut, baik aktiva maupun pasifannya. Nah, tadi kalau misalnya kasus ada belum ditetapkan ahli waris, belum ada pernyataan menerima atau menolak atau menerima dengan syarat, tapi kemudian dipalitkan, ini sudah meloncat 3 step ke depan, berarti tidak sederhana begitu. Berarti tidak sederhana. Jadi maksudnya penyelesaiannya bukan melalui PKPU pilot, tapi melalui tadi bisa jadi gugatan waris atau perbuatan melawan hukum atau yang apa yang pembuktiannya itu bisa step by step dan bisa komprehensif. Kalau complicated seperti ini seharusnya tidak di PKPU. Tidak boleh, iya. Bisa di perdata, pengadilan perdata, betul, bukan niaga. Perdata kalau ini waris ya berarti perdata agama di pengadilan agama begitu. Jadi di Undang-Undang Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Kepailitan itu mensyaratkan syarat wajib bahwa kepailitan atau PKPU eligible kalau itu pembuktiannya
sederhana begitu. Misalnya saya KPR ke bank, Iya. saya nggak bayar, Nggak ya itu sudah bayar. sederhana. Saya sudah terima uang dari bank, tapi saya tiap bulan harusnya bayar. Selama ini bayar, sekarang nggak bayar, itu sangat sederhana. Atau saya mengakui, oh iya saya punya utang Itu ke bisa Mbak di Sylvia, PKPU. itu bisa di PKPU, itu sederhana. Tapi kalau masih complicated, ada dispute dan seterusnya, itu seharusnya tidak masuk melalui PKPU atau kepailitan. Kenapa? Oke. Karena akibat kepailitan dan PKPU itu luar biasa terhadap seluruh kekayaannya. Tadi Mbak Sylvie mengatakan akan disita secara umum dan akan terkena akibatnya orang yang tidak tahu menahu, para kreditor-kreditor itu. Jadi hakim itu Anda jangan mailitin atau PKPU debitur kalau itu tidak, kalau saya menyebutnya ceto. Ya, Apa tuh, Prof? prima facie itu bahasa Jawanya ceto, terang benderang. Jadi kalau tidak ceto, tidak terang benderang itu jangan melalui mekanisme pailit dan PKPU. Oke, berarti menurut Prof Hadi sebetulnya dalam kasus ini tuh tidak sederhana Tidak ya Pak? ceto. Tidak Kalau- ceto, tidak terang tidak benderang. terang benderang. Jadi seharusnya tidak pailit malahan ini. Iya, harusnya Oke. tidak melalui mekanisme PKPU PKPU juga. pailit Oke, ini. begini Prof Hadi, secara sederhana ya. Ini kan katanya Ibu Rosita dan Pak Eri adalah ahli waris dari Pak Eka. Iya. Mereka ini katanya nggak tahu apa-apa Iya, sebetulnya soal iya. ini. Tapi Pak, kalau saya sebagai ahli waris Iya, nih, misalnya iya. orang tua saya Iya, meninggal, iya, terus iya. ternyata orang tua saya atau kakek saya Iya, di atas saya iya, iya. itu punya utang, Iya, iya. punya utang. Iya. Saya sudah sebagai Iya, ahli waris. iya, iya. Apakah saya yang bertanggung jawab Ya, ya, menanggung ya, utang ya. itu? Pertama harus ada tadi surat keterangan waris ya, sesuai dengan tingkatannya. Kalau di pengadilan agama ya ditetapkan ahli waris pengadilan agama. Kemudian ahli warisnya itu apakah mau menanggung pasifa dan aktiva utang dan piutang dari ahli waris apa tidak. Kemudian kalau ya sudah saya tanggung semua utang-utangnya, baru kemudian ke settlement melalui beberapa tadi saluran itu. Tetapi kalau penetapan ahli warisnya juga masih belum, kemudian ahli warisnya juga masih belum declare menerima atau menolak, ya berarti ada step yang dilangkahi dan itu yang saya sebut itu belum ceto. Jadi Iya. dicetokan dulu, Jadi- diprimafasikan dulu, baru kemudian ke step berikut. Apa penjelasannya Pak ketika Ibu Rosita dan Pak Eri itu sebetulnya belum ditetapkan sebagai ahli waris Ya. pada tanggal 7 September 2023 ya Bang? Ya. Tapi ternyata PKPU-nya sudah Ya. dikabulkan, penjelasannya Ya, apa ya? berarti ada orang lain yang harus menanggung utang orang lain. Padahal yang namanya debitur dia yang berutang. Ya, kalau ini kan orang lain. Nanti masa tetangganya di PKPU, kecuali kalau tetangganya mengatakan saya yang akan menjamin tetangga saya, kan berarti harus ada declare bahwa saya menjadi penanggung begitu, atau ahli waris. Oke, saya jadi ahli waris. Berarti Ini- kalau dalam kasus ini Prof, Ibu Ya. Rosita dan Pak Eri seperti dipaksa menanggung Ya, utang betul. yang bukan utang Bukan dia. utangnya dia. Dan itu pun belum tentu utang. Dan itu belum tentu utang, dan juga bisa jadi ini adalah sengketa, misalnya sengketa waris ini tidak melalui mekanisme pailit atau PKPU, tetapi dikelirkan dulu, baru kemudian langkah berikutnya begitu. Jadi ada Oke. step yang missing itu tadi. Step yang bisa gitu ya Prof Iya. dalam pengadilan kita ya. Iya, Ada step yang missing tapi lanjut terus Ya, gitu. harusnya kepailitan itu tidak demikian begitu. Tapi kalau ternyata di pengadilan kita bisa-bisa aja ya Prof. Eh, Itu permasalahan lain, bisa Ya, itu digugat juga persoalan itu ya. lain, ya. Oke, baik. Kita balik lagi Bang Damian ketika sekarang Pengadilan Niaga sudah memutuskan bahwa perkara ini lanjut. Artinya Ibu Rosita dan Pak Eri itu sedang dalam posisi PKPU, penundaan kewajiban membayar utang. Apa yang terjadi setelah itu? Yang saya tahu ada yang namanya hakim pengawas ya istilahnya ya. Kalau dalam Pengadilan Niaga itu ada istilah hakim pengawas yang mengawasi, kemudian ada istilah hakim pemutus. Ya. Jadi sebelum diputuskan hakim pengawas ini yang lebih berotoritas ya Bang. Ya. Apa yang disampaikan hakim pengawas ketika kreditur ini, pemohon dalam kata lain krediturnya, Ya. mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan pembayaran dari Ibu Rosita dan Eri. Hakim pengawasnya bilang apa? Ya, jadi pasca putusan PKPU kita menolak tagihan dengan segala alasan tadi. Ya, kemudian dari sisi pengurus itu pihak profesi yang diangkat untuk melakukan mengurus proses PKPU ini, menerima pendaftaran tagihan dan sebagainya, melakukan verifikasi, dan pada saat itu posisi hukum kita jelas, kita menolak tagihan. Dari pengurus memverifikasi 541 miliar, ya, sesuai dengan putusan. Pengurus ini dipilih oleh siapa?
dipilih oleh para pemohon PKPU sendiri. Oh gitu, bukannya harus independen, Bang? Harusnya independen, ya, karena pada saat mengajukan diri, maka harus ada pernyataan independen yang dibuktikan di dalam persidangan. Seharusnya begitu, ya kan? Dari pengurus ini menagihnya 541. 541 miliar. Mereka Oke. beralasan bahwa itu adalah nilai di putusan tanggal 7 September. Oke. Nah, dari sisi para kreditur sendiri atau pemohon PKPU ini bertahan dengan 700 miliar. Nah, siapa yang berwenang menyelesaikan perselisihan ini? Yakni hakim pengawas. Karena masih ada selisih. Kita menolak, pengurus 541 dan para kreditur sendiri 700. Ada tiga Ya, yang berbeda ya? 3 yang berbeda. Ada satu mau 700 miliar, pengurus bilang 541, dari pihaknya Abang menolak. Menolak. Gak mau ada tagihan sama sekali. Ya, Hakim pengawas memutuskan menolak tagihan. menolak tagihan. Betul. Berarti sesuai dengan apa yang dimau Seharusnya Abang dong. Betul. Alasannya apa? Balik lagi. Karena ibu dan anak ini tidak pernah tanda tangan perjanjian. Terus yang kedua bahwa laba bersih yang dimaksudkan itu hanya cuma dibuktikan oleh satu surat, tidak didukung oleh laporan keuangan, sehingga itu dianggap tidak berdasar sehingga ditolak tagihannya. Makanya mereka bisa hitung 700 miliar ini dari pihak pemohon ya. 4 Iya. orang itu maunya 700 miliar, kreditur maunya 700 miliar. Ngitungnya dari mana, tahun berapa ke tahun berapa nih, Bang? Jadi mereka menghitung sendiri dari surat Kramayuda kepada mereka, di situ berisi perincian, terus kemudian mereka kalikan sendiri 18%-nya jadinya berapa. Jadi dibuat sendiri. Ya tadi, Ini dihitung 20 tahun. ya dihitung 20 tahun terakhir, 2002 sampai dengan 2022. Ya, Oke. Jadi hakim pengawas bilang menolak tolak. tagihan. Tidak ada tagihan nih. Ya, bahkan Berarti tidak ada utang. Tidak ada utang, bahkan Oke. perintahkan pengurus supaya tidak mendaftarkan tagihan itu. Selesai dong harusnya. Seharusnya, Aha. ya kan? Tapi Pada faktanya diajukan banding oleh para kreditur, ya, dan diterima oleh hakim pemutus. Hakim pemutus ini kan hakim yang awalnya menjatuhkan kita PKPU di awal tanggal 7 September. Itu dia kabulkan berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Kepailitan. Padahal kan pasal itu bukan pasal dalam proses PKPU. Dan memang itu sama sekali tidak bisa. Mungkin nanti Prof. Hadi akan menjelaskan bahwa seharusnya itu final. Tapi yang terjadi adalah upaya hukum bandingnya dikabulkan. Dan akhirnya disuruh sama hakim pemutus. Dan disuruh lanjutkan proses PKPU-nya. PKPU lanjut lagi. Suruh lanjut. Oke. Jadi kita kayak terpaksa nih harus lanjut nih mau nggak mau. Hakim pengawasnya sudah bilang, udah tidak ada utang, tidak ada tagihan, berarti harusnya stop ya, tidak ada Ya. proses PKPU lagi. Ya. Sementara hakim pemutus yang di atasnya bilang menerima banding dari Ya. pihak pemohon. Bisa banding ya, Prof. Hadi? Ya, jadi perselisihan tagihan ini dibedakan dua ya, dalam PKPU sama dalam pilot begitu. Kalau di dalam pilot itu ada mekanisme keberatan ke hakim pengawas, kemudian renvoy prosedur ke hakim pemutus. Sedangkan di dalam PKPU tidak ada mekanisme renvoy prosedur, Mbak. Ya, jadi kalau ada perselisihan itu harus didamaikan oleh hakim pengawas. Hakim pengawas ini yang penetapannya bersifat final. Itu ada di pasal 229. Final ayat. artinya apa, Prof? Artinya Tidak bisa diadakan upaya hukum. nggak boleh, nggak bisa banding Persis, seharusnya. itu nggak. Jadi di PKPU itu tidak ada renvo prosedur, tidak ada gugatan lain-lain dan seterusnya. Tapi itu ada nanti di kepailitan begitu. Nah, ini kalau masih mekanisme PKPU seharusnya penetapan hakim pengawas tersebut final. Jadi tidak bisa dibanding ke hakim pemutus. Dan saya pernah melakukan riset ya di sebuah FGD Mahkamah Agung di Surabaya, itu juga ada salah satu pembahasan begitu ya. Jika terdapat perbedaan jumlah tagihan dalam proses PKPU setelah ditetapkan oleh hakim pengawas, apakah penetapan itu dapat diupaya hukum? Jawabannya adalah tidak ada upaya hukum terhadap penetapan hakim pengawas. Karena ini di dalam proses PKPU. Mestinya itu sudah final penetapan hakim pengawas tersebut. Berarti ada pelanggaran kah yang dilakukan oleh hakim pemutus, Prof? Ya, menurut undang-undang dan tadi menurut pendapatnya Mahkamah Agung itu demikian, karena memang undang-undang mengatakan tidak ada renvoy prosedur di dalam PKPU. Itu ada nanti di dalam kepailitan. Baik. Pasti Bang Damian sudah punya list ya, tumpukan dugaan-dugaan kejanggalan atau pelanggaran yang mungkin sudah diadukan lagi ke proses selanjutnya. Tapi sebelum ke situ kita lanjut lagi ya. Ya. Oke, kita ikuti alurnya. Ketika hakim pemutus mengatakan
menerima banding, lanjut lagi PKPU-nya, lanjut lagi proses negosiasi dong antara Ya. ketiga belah pihak ini, pengurus, kemudian pihaknya abang, kemudian pihaknya pemohon. Apa yang terjadi setelah itu? Dari 541 angkanya tetap atau berubah? Ya, jadi pasca putusan yang dipaksa untuk kita melanjutkan adalah proses verifikasi. Artinya mau nggak mau kita harus mencari bukti bahwa ini sudah pernah dibayarkan apa belum. Dalam keyakinan kita bahwa selama ini almarhum selalu memperhatikan kesejahteraan mereka, jadi nggak mungkin ada utang. Dan kita meyakini bahwa pasti ada aliran dana dari rekening almarhum kepada para pemohon PKPU ini. Akhirnya untuk menuju ke situ, kita terpaksa harus mengajukan yang namanya penetapan ahli waris di bulan September tahun 2024 kemarin. Nah, setelah kita dapat penetapan ahli waris, kita ke Bank Bukopin, ternyata ditemukan fakta bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 atau 12 tahun itu ada aliran dana dari rekening almarhum ya kepada sebagian besar dari para pemohon PKPU ini yang nilainya mencapai 232 miliar. Ya. Ini mutasi rekeningnya, Bang? Nah, ini yang kita tunjukkan selama 12 tahun itu. Tebal sekali ya. Tebal sekali. Memang Jadi banyak sekali. selama 12 tahun setelah dicek dalam mutasi rekening, Pak Eka yang merupakan suami dari Ibu Rosita dan ayah Pak R ini ternyata sudah pernah transfer kepada 4 pemohon ini. Iya. Jumlahnya? Sekitar 232 miliar. 232 miliar. Ya. Oke. Pemurah sekali kan. Kita bisa lihat kan almarhum. Berarti Iya. yang 541 miliar yang sudah diputuskan oleh yang diminta oleh pengurus tadi, apakah berubah angkanya setelah ketemu nih ternyata sudah pernah transfer kok Pak Eka 232 miliar? Ya, makanya pada saat itu kita dapat di bulan September. Sebelumnya di bulan Maret, tim pengurus menetapkan yang namanya daftar piutang tetap sebesar 541. Nah, setelah kita dapat mutasi ini, kita mengajukan permohonan perubahan daftar piutang tetap itu. Seharusnya bukan 541. Ya. Nah, ketika itu pengurus pada awalnya nggak mau mengikuti atau nggak mau membuat perubahan DPT. Akhirnya hakim pengawas lagi-lagi harus bersikap. Akhirnya hakim pengawas mengeluarkan penetapan di tanggal 16 Mei 2024 yang isinya menetapkan nilai tagihan ya, memerintahkan perubahan DPT dengan nilai utang sebesar 132 miliar. Nah, ini masih hakim pengawas yang sama? Hakim pengawas yang sama. Oke. Ya, menetapkan 132 miliar di posisi itu kita mau bayar. Ya. Akhirnya mau bayar? Kita mau bayar. Kenapa? Kenapa itu? Karena kita ya terpaksa harus bayar itu. Sudah lelah, Pak? Iya, kita harus keluar dari proses ini kan. Ibaratnya kan hidup harus terus berlanjut. Dan salah satu-satunya cara untuk keluar dari proses ini adalah dengan pencabutan. Syarat pencabutan itu kita harus bayar. Ya. Jadi Ibu Rosita, Pak Eri sepakat membayar dengan angka 132 miliar. Ya, itu dengan terpaksa ya. Kalau istilah dari ibu dan anak ini terpaksa. Nah, kenapa kita mau membayar? Karena dilihat dari data rekening almarhum ada nilai saldo yang lebih besar daripada nilai utang. Jadi syarat untuk pencabutan PKPU sesuai dengan pasal 259 nanti akan dijelaskan sama Prof bahwa nilai ada harta yang lebih besar daripada utang itu terbukti. Nah, ketika kita ajukan permohonan pencabutan kemudian berproses ditolak oleh para pengurus sampai pada akhirnya di tanggal 29 pun hakim pemutus ini memerintahkan pengurus untuk merubah daftar piutang tetap sesuai penetapan. Namun lagi-lagi nih yang menjadi rancu di dalam amar ini bahwa apabila pengurus keberatan maka harus menuangkan keberatan itu di dalam surat tertulis kepada hakim pemutus. Ini kan aneh. Di satu sisi hakim pemutus bilang bahwa perintahkan untuk melaksanakan, tapi apabila keberatan maka ajukan surat tertulis. Bersayap ya? Seperti bersayap. Ya. Sebentar Kelihatan Bang, sekali. Tadi hakim pengawas, ini masih hakim pengawas yang sama? Hakim pengawas yang sama. Oke, yang mengatakan, sekarang nilai daftar piutangnya berubah. Dari 541 berubah menjadi 132 miliar sekian. Kemudian hakim pemutusnya bilang, lanjutkan. Berarti bayarlah 132 miliar itu. Iya. Tapi ada tapinya. Iya.
Kalau keberatan silakan ajukan surat keberatan. Ya, ini memerintahkan kepada pengurus ya. Pengurus untuk yang berubah karena mereka yang membuat yang namanya daftar piutang tetap itu dibuat oleh pengurus. Oh, oke. Sehingga seharusnya mereka yang merubah. Oke. Ya. Mereka awalnya nggak mau. Bahkan alasan pertama adalah ada banding. Nah, ini menarik lagi nih, ada banding terhadap penetapan. Alasan bahwa itu tidak mau dilaksanakan oleh pengurus pertama kali ketika pasca penetapan itu adalah karena ada banding. Banding Wah. lagi nih. Iya, pada saat itu kita udah, waduh, ada Dua kali banding lagi. Heeh. Nah, ternyata di banding kedua ini, kembali lagi, hakim pemutus malah menyatakan banding itu tidak diterima. Oh, beda dari yang Beda pertama. yang pertama, ya kan? Menjadi Kali kontroversi lagi nih, kali ini berbeda lagi nih. Heeh. Harap-harap, ya kita merasa bahwa ada harapan keadilan di sini ya. Ya, ternyata pada faktanya di tanggal 31, bukannya PKPU yang dicabut di 31 Mei kemarin, bukannya PKPU ini dicabut, tapi malah kita dipilotkan. Ujung-ujungnya pilot. Ujungnya dipilotkan. Kan aneh. Kan Jadi, sudah mau bayar ya, 132 Sudah mau miliar bayar. itu sudah mau bayar, Ya. ada uangnya. ada uangnya. Tapi dari pihak sebelah, pihak pemohon bilang tetap tidak mau. Ya, Ujung-ujungnya kenapa pihak Anda, pihak Ibu Rosita Pak Eri yang pilot? karena menurut ya ini pertimbangan yang kontroversi lagi ya. Pertimbangan kontroversi dari putusan pilot tanggal 31 adalah seolah-olah ya pada saat itu kita tidak pernah mengajukan namanya proposal perdamaian. Padahal kita sudah ajukan. Yang kedua, bahwa seolah-olah masih ada perselisihan tagihan di mana pengurus masih bertahan dengan 541 miliar sehingga menurut hakim pemutus ini masih ada perselisihan tagihan sehingga permohonan pencabutan kita ditolak. Bahkan yang menariknya adalah pilot ini dijatuhkan di hari ke-268 ya kan. Padahal seharusnya ya 270 hari terlewati dulu. Kalau memang mau mempilotkan kita karena alasan 270 hari terlewati. Nah, tapi ini di hari ke-268 ya, kita dinyatakan pilot dengan segala kontroversi tadi. 270 hari itu dihitung sejak 7 September. 7 September. Itu adalah proses PKPU-nya maksimal sampai 270 hari Iya. itu ya. Padahal belum nyampe 270 hari. Belum. Masih ada waktu 2 hari sebetulnya untuk negosiasi, berdamai, dan bisa mungkin beda keputusannya. Betul. Bahkan berdasarkan kalau kita lihat di pasal 230 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus ada pemberitahuan dari hakim pengawas. Hakim pengawas posisi nggak tahu. Nggak ada rekomendasi dari hakim pengawas untuk kita dipilotkan pada saat itu. Ya kan? Jadi ini ditabrak semuanya aturan ini. Baik dari segi prosedur maupun substansi. Bahkan ujung-ujungnya hakim pengawasnya dimutasi ya Pak? Kita dengar informasi terakhir seperti begitu dan itu sangat kita sayangkan. Sangat luar biasa perkara ini. Dugaannya ada kaitannya dengan putusan-putusan hakim Kita pengawas. menduga seperti begitu. Dugaan mungkin, ya. Oke. Yang saya dengar bahwa ternyata setelah diputus pilot ada 3 hakim ya. Hakim ketua, hakim anggota 1, hakim anggota 2. Ada Ya. 1 dissenting opinion dari hakim anggota 2. Ya. Isinya? Isinya adalah seperti tadi kata Prof. Hadi, bahwa dari awal ini sudah salah proses ini. Yang namanya PKPU ahli waris tidak dikenal ya dalam aturan hukum. Yang ada adalah kepailitan harta peninggalan. Jadi yang dipailitin adalah hartanya kalau dalam hal meninggalnya orang. Nah, itu yang alasan pertama. Jadi tidak ada namanya PKPU ahli waris. Ini menurut hakim anggota 2. Yang kedua, penetapan hakim pengawas itu udah final. Ya, 132 miliar itu final dan kita mau bayar. Ada dananya. Bisa dibuktikan dananya. Sehingga seharusnya PKPU ini dicabut. Itu menurut hakim anggota 2 seperti begitu. Artinya hakim anggota 2 ini kan sejak awal dia bukan hakim yang pertama kali memutus tanggal 7 September ya. Ini hakim baru yang menggantikan hakim ketua majelis pada saat itu namanya Pak Dewa. Jadi hakim Pak Daryanto nih hakim anggota 2 ini baru diangkat sekitar akhir tahun lalu untuk menggantikan hakim sebelumnya yang mau dimutasi. Oh, masih fresh Ya, berarti ya. jadi pemikirannya benar-benar masih murni nih. Ya, Jadi hakim ketua yang sekarang ini adalah Pak Heneng ya. Pak Heneng Pujadi. Heneng Pujadi, kemudian hakim anggota satunya Ibu Betsy. Betsy Siska Manu. Ibu Betsy Siska. Ya. Yang dissenting opinion adalah Hakim Pak- Daryanto. Pak Daryanto. Oke. Ada 1 dissenting opinion, Prof. Hadi.
Berarti ini tidak ceto juga ini, tidak terang benderang juga nih kalau ada Iya. satu dissenting opinion. Saya pernah melakukan riset tahun 2000, memang pernah ada dissenting opinion kepailitan waktu itu, namanya Bu Eliana Tansah ya, di dalam saya riset saya juga saya ungkapkan ya. Karena beliau adalah hakim ad hoc ya. Tapi kemudian setelah 2004 itu saya belum pernah menemukan ada putusan di pengadilan niaga yang dissenting opinion tersebut. Nah, baru sekarang ini muncul ada dissenting opinion di niaga tersebut. Ini menjadi menarik bahwa ini sebenarnya masalah ini adalah masalah yang kompleks begitu. Tadi seharusnya di Undang-Undang Kepailitan kita itu mengenal ada pengakhiran kepailitan dengan pencabutan, di samping juga dengan homologasi. Nah, pencabutan itu dimungkinkan kalau debitor mengatakan bahwa saya sanggup untuk membayar utang-utang saya, ya sudah dicabut saja di Iya. pasal 259. Saya pernah meriset setidak-tidaknya ada 4 putusan PKPU yang dicabut. Yang pertama ada pabrik sepatu sandal yang sangat terkenal, Oke. kemudian ada yang kedua ada pabrik baja yang sangat terkenal, yang ketiga ada perusahaan konstruksi BUMN yang besar yang sangat terkenal, dan yang keempat ada perusahaan perkebunan BUMN yang terkenal. Itu dicabut, Dicabut. karena saya sanggup loh ya, Ini sudah kan dari bayar, ngapain saya harus pihaknya Bang restrukturisasi. Damian sudah sanggup mau Ya, membayar mestinya 130. bisa digunakan 259 pengakhiran kepailitan dengan pencabutan. Mestinya tersebut. PKPU-nya Mestinya dicabut. dicabut karena sudah mulai mau membayar terhadap utang yang tadi sudah ditetapkan sama pengadilan. Kemudian yang soal, kalau menurut Bang Damian belum 270 hari kok. Ya. Tapi kok sudah diputuskan Iya. pilot ya? Sebenarnya sih 270 hari itu batas maksimal ya di PKPU, tetap tadi sejak putusan pertama. Seharusnya kalau misalnya para pihak masih ingin menggunakan waktunya, seharusnya difasilitasi, karena tujuan dari PKPU ini adalah akur, perdamaian. Nah, orang sudah mau berdamai, ya jangan dipaksakan untuk tidak berdamai begitu. Oke, Prof Hadi mungkin harus kasih gambaran ke audiens kita. Ya. Kalau di pilot, berarti ujung-ujungnya apa? Aset dari Ya. Ibu Rosita Pak Eri ini? Betul, pilot itu adalah sita umum terhadap harta kekayaan debitor. Jadi kalau debitor itu pilot, ya seluruh sitanya dalam sita umum begitu. Jadi nanti asetnya disita, kemudian asetnya dijual, kemudian setelah itu dibagikan kepada para kreditornya. Itu hakikat kepailitan itu di situ. Oke, tapi tentunya Bang Damian pasti masih berjuang, tidak mau sampai pilot kan? Perjuangan berikutnya apa nih Bang Damian? Saat ini kita sudah mengajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan kita ya Mahkamah Agung bisa melihat ini ya, bahwa banyak sekali kontroversi, banyak ketentuan yang dilanggar, yang dilaksanakan oleh 2 hakim ini ya, yang memang terkesan bagi kita memang sejak awal seolah-olah menginginkan pilot. Karena mereka berdua inilah yang sejak awal memutus tanggal 7 September kita dalam PKPU. Dan mereka yang mengabulkan kita pilot. Untuk apa kita berproses 270 hari kalau pada akhirnya juga kita dipilotkan? Untuk apa kita dapat data mutasi setebal ini yang diajukan sebagai dasar kita untuk pencabutan, pada akhirnya itu ditolak. Ini kan sangat sungguh miris sekali ya melihat proses penegakan hukum yang seperti begini. Banyak hal yang dipaksakan yang seharusnya tidak terjadi malah bisa terjadi. Mahkamah Agung seharusnya melihat hal ini. Kasasi kami seharusnya dikabulkan. Tidak ada alasan lain selain harus dikabulkan kasasi kami. Publik bisa menilai, dan ini bisa terjadi bagi siapa aja. Orang yang tidak tahu apa-apa ya, tidak tahu apa-apa terkait dengan apa yang dilakukan. Prinsip hukum kan jelas ya, bahwa setiap orang tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas apa yang tidak dilakukan maupun tidak diketahui sama sekali. Ya kan? Bicara prinsip hukum, bicara keadilan, masa orang yang nggak tahu sama sekali, generasi ketiga ya, khususnya Pak Eri, diminta bertanggung jawab terhadap apa yang dibuat oleh 2 generasi di atasnya, kan sangat miris sekali nih. Apa iya kita mau harus seperti begini? Selanjutnya kami juga berharap ya, karena proses ini berlanjut ke pilot, di mana proses pilot ada yang namanya verifikasi lagi. Seperti dia katakan pada Prof Hadi tadi, bahwa nanti ada proses renvoy. Siapa yang akan melakukan renvoy? Hakim pemutus ini lagi, ya kan? 2 orang ini lagi. Sehingga menurut kami, biar perkara ini objektif, ya, sebaiknya mereka diganti aja. Pak Henang dan juga Pak Eneng Ibu dan- Betsy tadi. Ya,
Kami Mereka meminta nanti itu. akan muncul lagi nih di proses Ya, kepailitan. karena kan ada proses namanya verifikasi, terus kemudian ada perselisihan tagihan diselesaikan melalui renvoy. Kalau dulu kan diselesaikan melalui hakim pengawas, ini diselesaikan oleh hakim pemutus. Oke. Artinya dua orang ini akan terlibat lagi di dalamnya. Kalau tadi Bang Damian mencurigai ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang Ya. diduga dilakukan oleh dua hakim ini, Pak Hedeng dan juga Bu Betsy, diadukan kemana mereka berdua ini? Kami pernah mengajukan surat diantaranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi sebagai pengawas ya dari hakim peradilan yang di bawahnya, termasuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada saat itu beberapa waktu lalu saya diperiksa dan kami sudah menyampaikan apa adanya. Bahkan dalam proses itu ada suatu ini yang menarik, statement yang menarik, karena jangan-jangan seorang Donald Trump yang warga negara asing bisa di PKPU di Indonesia. Jangan-jangan Itu kan kata-kata itu dari pemeriksanya. Dari Ya, pemeriksa dari jangan-jangan pengadilan kan seperti tinggi. begitu. Ya. kalau warga negara asing bisa, Donald Trump juga jangan-jangan bisa Iya, di jangan-jangan PKPU. bisa seperti begitu kan. Ya, ini Oh. semacam jokes ya. Artinya apa? Bahwa memang banyak hal yang sangat dipaksakan sekali, tidak layak sekali di putusan ini. Ya. Tapi kalau terbukti ada pelanggaran itu masuknya ranah etika. Ya, etik. Tapi ya kami berharap setidak-tidaknya terlepas dari persoalan etik akan terbukti atau tidak, kami cuma berharap sebaiknya biar objektif kedua hakim pemutus ini sebaiknya diganti supaya dikasihlah hakim yang lain yang mungkin lebih Yang dalam tanda kutip belum terkontaminasi apapun begitu. iya, terlepas dari apapun itu biar lebih objektif lah. Objektif, pastinya Biar harus objektif ya. Karena kan terbukti kan omongan kita ini bukan berdasar tanpa dasar, tapi ada dasarnya. Buktinya hakim Pak Daryanto yang masuk di pertengahan kan menyatakan demikian. Oke. Terakhir untuk Bang Damian ya, klien Anda menanggapi putusan dari hakim pemutus pengadilan niaga itu apa? Apakah jadi kecewa dengan, oh ini ya, begini ya hukum di Indonesia? Kecewa juga kah dengan pemohon karena bagaimanapun kan ada aspek moral ya, dulu Iya. hidup bersama-sama, berinteraksi bersama-sama, dapat keuntungan bersama-sama, tapi sekarang jadi begini. Dari aspek moralnya dan juga dari keputusan hukum di Indonesia, apa tanggapan klien Anda? Terus terang sangat sedih sekali ya. Beliau menyayangkan sekali ya tidak adanya kepastian hukum di Indonesia yang aturan seharusnya begini, tapi segala sesuatu seperti bisa terjadi. Ya, bahkan seperti sulap. Ya, apa yang tidak bisa jadi bisa. Ya, sungguh sangat disayangkan. Beliau sangat sedih sekali. Sejak awal proses ini, bukan hanya ketika PKPU dan pilot, tapi sejak awal permohonan PKPU diajukan, beliau sangat sedih. Kok bisa beliau bisa dipaksa atau seolah-olah diminta pertanggungjawabkan terhadap masalah ini. Selama ini sepengetahuan beliau dan anaknya, almarhum ini selalu memperhatikan kesejahteraan mereka, selalu kemana-mana, apa kebutuhannya tuh biasanya diperhatikan. Oke. Dan tidak pernah ada pembicaraan sedikit pun tentang masalah ini, tentang akta ini tidak pernah dibicarakan sama sekali. Ibu dan anak ini tidak tahu sama sekali, bahkan rekening pribadi almarhum pun dia tidak tahu sama sekali. Oh, Ya, itu kenyataannya. nggak tahu soal rekening Pak Eka ini. Nggak tahu sama sekali. Oke. Akta, rekening, semuanya beliau nggak tahu. Baik. Tapi beliau harus bertanggung jawab. Balik lagi tadi saya katakan, Ya. beliau harus bertanggung jawab dan anaknya harus bertanggung jawab terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Ya. Sungguh sangat miris ya. Oke. Berarti harapannya masih bisa kita perjuangkan ada keadilan Ya, di sistem hukum Indonesia ya. ya. Kalau begitu, Prof Hadi, Ya. ketika ini sudah diajukan lagi banding nih, Ya. berarti kan Pak Damian ke kasasi. Ya. Kasasi harus bagaimana? Ya. Mengabulkankah Iya, permohonan iya. ini atau bagaimana? Jadi yang pertama ini perkembangan terakhir ya, bahwa putusan PKPU yang berakhir pilot karena perdamaiannya ditolak itu bisa dikasasi. Dulu itu putusan PKPU final, kemudian putusan pilot yang berasal dari PKPU juga final, tapi dengan putusan MK dan juga dengan regulasi dari Mahkamah Agung bisa kasasi. Tentu tadi kami selaku akademisi memberikan kajian-kajian normatif ya, tentu untuk kebaikan para pencari keadilan, justiciablen ya. Kemudian dengan kita tahu bahwa putusan di dalam kepailitan itu unik ya, langsung berlaku sehingga bisa dikaji meskipun itu sedang berproses, karena apalagi dari PKPU final dan mengikat, kemudian
keberlangsungan eksekusi juga terus berlangsung meskipun dalam proses ya. Jadi intinya nanti di tingkat yang lebih tinggi bisa melakukan koreksi, namanya corrective justice, dan itu dimungkinkan untuk hal tersebut karena memang ketentuannya yang terbaru demikian, Mbak Sylvia. Berarti Prof Hadi, kalau tadi Prof Hadi kan mengatakan sejak awal ya, warga negara asing tidak bisa di PKPU kan. Betul. Kemudian putusan dari hakim penetapan dari hakim pengawas seharusnya sudah final. Dalam PKPU final. Tapi ini kan ditabrak lagi, betul, sampai ujung-ujungnya pilot. Iya, Berarti betul. sangat reasonable kalau misalnya Bang Damian ini mengajukan kasasi, dan sangat reasonable kalau akhirnya kasasinya justru berpihak kepada Bang Damian, Ibu Rosita dan Pak Eri, dikabulkan. Itulah pentingnya corrective justice, artinya ada upaya hukum pengadilan yang lebih tinggi untuk sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku. Prediksi Prof Hadi, seharusnya ini dikabulkan atau tidak? Tentu itu nanti kewenangan Mahkamah Agung. Baik. Saya sebagai akademisi memberikan masukan, atau kita semuanya sedang mengkaji kepailitan berkembang karena memang ini ilmu hukum baru, sehingga semuanya bisa menjadi terlindungi oleh hukum ini. Tapi kita harus benar-benar bagaimana membuktikan masih ada keadilan di Indonesia. Betul, ya, Prof Hadi ya. Ya. Baik, kalau begitu kita akan ikuti bagaimana nanti proses selanjutnya, Bang Damian dan juga Prof Hadi. Ya. Terima kasih Terima sudah kasih. Sama-sama. berdiskusi Terima kasih bersama juga. di podcast Si Paling Kontroversi. Kita tentu berharap masih ada keadilan di negeri kita yang tercinta, Indonesia. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Pemirsa, demikianlah akhir dari podcast Si Paling Kontroversi. Saya Zylvia pamit undur diri. Kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.